Ini dia tarian cakalele, tarian khas warga Alor, Nusa Tenggara Timur. Bagi kami, pemuda suku Abui, wajib bisa tarian cakalele. Tarian ini simbol kekuatan laki-laki. Jadi, yang menari memang hanya laki-laki saja. Dulu cakalele ini jadi tarian perang yang dipersembahkan buat Raja Alor. Cakalele juga bisa ditampilkan saat upacara adat. Kalau sekarang, ya buat sambut bupati atau tamu kehormatan, karena tidak ada kerajaan lagi. Sebelum cerita banyak, kenalkan dulu, sapu nama Yufianus Atafani. Biar akrab, panggil saya saja Yufin. Saya asli suku Abui, di kampung Takpala sini. Suku Abui ini suku asli terbesar di Alor. Suku Abui tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Alor. Tapi yang paling banyak dan masih jalani adat istiadat ya di kampung di sini. Kampung Takpala bisa ditempuh sekitar setengah jam perjalanan darat dari ibu kota Kabupaten Alor, Kalabahi. Abui artinya gunung. Jadi jangan heran kalau kami tinggal di daerah pegunungan. Tahun 1983, Kampung Takpala atau kita sering kasih sebut Takpala Atas sudah ditetapkan jadi kampung tradisional oleh Dinas Pariwisata Alor. Ada sekitar 14 rumah adat yang masih asli di sini. Kampung ini juga jadi pusat kami, suku Abui, jalani ritual dan acara adat. Seperti hari ini, Nedi dan bapak-bapak atau di sini kami sebut mama akan berburu. Berburu masih jadi tradisi kami. Hasil berburu biasanya digunakan untuk kami makan sehari-hari atau syarat ritual. Kali ini kita mau cari hewan untuk syarat ritual buka lahan. Sebelum pergi berburu, kami biasa atur strategi dulu. Hutan atau gunung mana yang akan kami tuju. Senjata saja tak cukup buat berburu babi atau rusa di gunung. Kami juga bawa anjing-anjing nih untuk kasih tanda jika ada hewan buruan datang. Nia Artane salah satu yang pandai bawa anjing untuk berburu. Di sini, Nia atau ibu sering ikut berburu. Tapi dia tidak panah hewan. Nia hanya kendalikan anjing saja. Kalau urusan memanah, ya tetap kami. Laki-laki yang ahli toh. Berburu sudah jadi keahlian suku Abui. Dulu, sumber makanan leluhur kami ya dari buruan atau berladang. Musim berburu paling bagus ya di awal musim buka ladang atau kemarau begini. Hutan dan pepohonan sudah mulai kering, jadi hewan akan turun gunung buat cari makanan. Tapi tetap saja untung-untung toh. Kalau berkat ya sehari bisa dapat. Kalau tidak, setengah mati kita cari buruan. Nah, kalau anjing-anjing Nia Arta sudah gonggong, ini tandanya ada hewan lewat. Kita tunggu dan ikut saja anjing-anjing. Baru kita kasih tembak panah. Akhirnya, setelah seharian berburu, kita dapat babi. Saatnya kita pikul ke bawah buat makan warga desa.
Sekarang giliran Nia dorang yang olah babi ini. Jumlah tungku tak boleh sembarangan. Harus ada 2 tungku sebagai simbol langit dan bumi. Jumlah orangnya pun harus berbeda. Tungku sebelah utara, simbol langit, tempat sang pencipta. Jadi hanya boleh ditempati orang-orang tertentu. Tungku selatan adalah simbol bumi, jadi boleh banyak orang. Karena di bumi manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal. Sebagai simbol kesederhanaan suku Abui, babi buat ritual hanya boleh dipanggang dan direbus saja, tak boleh dimasak berlebihan. Babi olahan harus habis dimakan warga, tidak boleh dijual atau ada sisa dan dibuang. Inilah ungkapan rasa syukur kami atas berkah yang Tuhan berikan. Meski semua warga boleh makan daging babi, ada cerita unik bagi kami suku Abui. Di setiap satu keluarga Abui, pasti ada 2 anggota keluarga yang alergi jika konsumsi daging babi. Kalau ada 6 anggota keluarga, ya hanya 4 orang saja yang bisa makan daging babi. Kami percaya 2 orang itu adalah simbol langit dan bumi. Meski zaman semakin modern, Nedi bangga desa Nedi masih pertahankan adat istiadat. Sejak kecil, anak-anak suku Abui belajar adat mereka. Nedi juga sering ajak anak-anak Abui untuk belajar panahan. Sekarang banyak anak Abui yang pergi ke kota sana. Supaya tidak luntur, mereka harus dikenalkan budaya ini dari kecil. Dari umur 7 tahun, anak Abui pintar tarik busur. Mainan busur ini sudah jadi mainan sehari-hari. Seperti Nedi dulu yang sering mainkan panahan waktu kecil. Dari hal sederhana begini, Nedi dan tetua adat suku Abui yakin budaya kami ini tidak akan hilang oleh karena zaman. Nah, saatnya ritual dimulai. Inilah ritual Tivoltol atau ritual untuk membuka lahan suku Abui. Kami biasa jalani ritual ini setahun sekali saat musim tanam datang di bulan Juli. Di setiap ritual adat, kami selalu tarikan lego-lego, tarian asli suku Abui Alor. Semua boleh ikut tarian ini, dari anak-anak sampai para mama-mama dan Nia. Untuk para Nia, rambutnya harus diurai. Tak boleh itu kasih ikat. Alasannya, ya biar kayak asli dulu waktu lahir. Tidak ada rambut kasih ikat toh. Sambil menari, kami bergandengan tangan sebagai simbol persatuan. Kami menari berputar mengelilingi mesbah. Mesbah atau batu tumbuk ini peninggalan leluhur yang sangat sakral. Kami bersenandung meminta berkah dari leluhur. Dewa Matahari
bulan, sungai, dan laut. Setelah menari lego-lego, tetua adat kami petik buah pinang. Pinang ini simbol kesuburan dan kemakmuran, agar nanti hasil panen berlimpah. Dialah Mama Abner atau Bapak Abner, tetua adat yang juga paman Nedi. Ketua adat kami akan pimpin penghormatan pada leluhur. Yang boleh naik panggung nih, ya hanya tetua adat dan para mama saja. Tak boleh tuh para nia atau ibu-ibu kasih naik sini. Kami percaya itu bisa datangkan malapetaka. Setelah itu, barulah nia tertua petik semua pinang. 2 pinang dibagi supaya semua dapat keberkahan. 2 pinang ini ada filosofi baik suku Abui. Kalau di dunia ini ada 2 hal yang sangat penting. Hidup dan mati, juga lahir dan meninggal dunia. Setelah pinang dibagi, baru semuanya boleh membuka ladang atau lahan masing-masing. Kami lakukan semua dengan bergotong royong. Semua lahan yang ada di sekitar kampung, ya milik bersama. Siapapun boleh menggarapnya. Syukur kami pada Sang Pencipta. Semua alam semesta tak pala bisa dimanfaatkan. Ranting-ranting begini biasa kita gunakan untuk kayu bakar. Pantang bagi kami potong kayu besar. Kami tetap jaga alam tempat kami tinggal. Paling kami tebang sedikit kayu untuk perbaiki fala atau rumah. Semua rumah suku Abui di desa Takpalane terbuat dari kayu dan bambu. Kayu mitai hutan bisa tahan hingga ratusan tahun. Ada beberapa jenis rumah di sini. Fungsi pun berbeda-beda. Nah, kalau rumah sakral ini peninggalan leluhur kami. Kita kasih sebut Kunurwati dan Kolwati. Kata para tetua, isinya barang-barang peninggalan kerajaan, seperti moko dan barang-barang berharga lainnya. Rumah ini hanya bisa dibuka setahun sekali oleh tetua adat dan orang terpilih saat musim tanam. Karena tidak bisa lihat ke dalam rumah sakral, sini Nedi kasih lihat rumah tradisional suku Abui, Falafoka atau sering kasih sebut rumah gudang. Salah satunya ya rumah Pak Abner ini. Falafoka terdiri dari 4 tingkat. Ayo, Nedi kasih lihat rumah kami. Di paling puncak, biasanya buat simpan moko atau barang berharga keluarga. Kasih letak paling atas, supaya aman tak dicuri orang. Tingkat selanjutnya buat simpan hasil panen, seperti padi dan jagung. Kasih letak di atas lantai 2 nih, supaya kalau mau masak gampang. Di lantai bawahnya jadi tempat tidur dan memasak. Tempatnya sedikit luas dibanding tingkat atasnya dan jauh dari angin, supaya nyala api tungku awet. Para nia biasanya memasak fatma di sini, makanan khas suku Abui yang terbuat dari jagung. Jagung sudah jadi makanan pokok kami, karena lahan di daerah kami cocok buat tanaman jagung.
Bagi kami suku Abui, kalau belum makan jagung, artinya belum makan. Makan di rumah begini, nikmat dan damai rasanya. Malam di kampung Takpala tak ada listrik. Meski tak ada listrik, anak-anak Abui tetap belajar dan kerjakan PR seperti anak kota sana. Tetua kampung tidak izinkan listrik masuk sini. Pernah ada acara dan pakai genset. Pasti genset akan dirusak, bahkan mati sendiri. Karena itu, kami percaya leluhur tanah Takpala tak izinkan ada listrik di sini. Aduh, nih aduh. Anak me. Meski hidup dalam adat, anak Abui tetap sekolah. Berjalan kaki menuju jalan raya, baru naik angkot ke kota. Sehari bisa habiskan ongkos lebih dari 10.000. Tapi kami yakin Tuhan akan tetap kasih berkat untuk kami. Selain sekolah dan beli kebutuhan pokok, kami turun ke desa Takpala Bawah untuk dapatkan sumber listrik. Jarak kampung Takpala Atas dan Takpala Bawah hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Nah, di kampung Takpala Bawah nih, listrik dan rumah bata boleh dibangun. Nedi sering bolak-balik dari kampung atas ke kampung bawah untuk cas HP. Nedi juga sering turun ke sini untuk kerjakan tugas kuliah. Nedi ambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Budi Utomo, Malang. Nedi juga ingin raih cita-cita yang tinggi kayak orang kota sana. Jadi pendidikan harus nomor 1 toh. Nedi sering sempatkan berdoa di Goa Maria. Goa ini sengaja dibangun untuk tempat ibadah warga. Berdoa memang tak ada batasnya, dimanapun. Tapi bagi Nedi, berdoa di Goa Maria begini lebih tenang rasanya, karena dekat dengan alam. Di Takpala sini, Goa Maria hanyalah ada di kampung Nedi. Turun ke kampung bawah, selain untuk sekolah dan cari sumber listrik, ya buat berbaur dengan masyarakat suku Abui lainnya juga. Seperti hari ini, di Takpala Bawah ada acara pinangan. Syarat wajib seserahan saat meminang, ya bawa ini babi. Kalau tidak ada babi, pasti pinangannya ditolak. Selain babi, masyarakat Alor masih menganggap peninggalan leluhur sebagai barang bernilai tinggi. Mas kawin adatnya ya harus pakai gong begini. Gong ini jadi simbol bahwa pihak lelaki memang benar mau meminang gadis Alor. Saat meminang, ada perdebatan lama antara tua adat kedua belah pihak. Jadi tidak langsung diterima pinangannya.
Biasanya mereka memperdebatkan maharnya berupa moko. Kalau sudah sepakat semua, pasti pinangan diterima. Apalagi kalau mokonya yang dikasih moko Jawa. Mahal itu. Tak heran kalau Alor sering kasih sebut bumi 1.000.000 moko. Karena di Alor sini, moko jadi barang yang sangat berharga. Selain berbagai belis atau mas kawin, moko juga jadi penunjuk status sosial masyarakat. Semakin banyak moko yang dimiliki, semakin tinggi juga status sosialnya. Harga moko bisa sampai puluhan juta rupiah, apalagi yang punya pegangan begini. Moko memang tak bisa dibuat lagi. Ini barang peninggalan dari leluhur. Tapi kalau souvenir begini, Nia Abui ahlinya. Kampung kami jadi tujuan wisata di Alor. Kementerian Pariwisata bahkan jadikan kampung kami sebagai kampung tradisional terbaik kedua di Indonesia. Karena itu, para Nia memanfaatkan kesempatan ini untuk bikin kerajinan tangan. Bahan-bahannya kami ambil dari alam. Biji pisang hutannya misalnya. Bisa jadi gelang dan kalung cantik. Para Nia atau ibu suku Abui tidak cuma cari untung. Tak jarang mereka juga kasih gratis untuk wisatawan. Inilah kami, suku Abui Takpala, yang tetap jaga tradisi di tengah modernisasi. Kami jadikan adat ini sebagai identitas dan kebanggaan leluhur yang akan terus kami jaga. Indonesia, bagus!